halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, di konten kali ini kita membahas juga sebuah mobil. Ya kan, sekarang yang namanya permintaan mobil untuk SUV itu bisa dibilang tinggi. Dan kalau kita bicara ke SUV baru itu kan harganya udah wow. Kayak misalnya CR-V baru itu harganya udah 400 hingga mendekati 500 juta. Dan sekarang yang namanya mobil-mobil SUV lawas, ya kan, itu juga solusi buat teman-teman yang pengen mobil SUV nyaman, ya kan, dengan ground clearance yang tinggi sehingga bisa melewati segala jalan, tapi dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Dan di sebelah Mas Ban ini adalah CR-V Gen 2 tahun 2003. Ya kan, memang CR-V ini adalah generasi berikutnya dibandingkan CR-V sebelah. Di sebelah itu ada CR-V Gen 1. Jadi kalau kita lihat dari depan guys, ya kan, ya, mobil ini bentuknya mulai ada sudutnya gitu ya. Kalau yang CR-V di Gen 1 dimana bentuknya itu lebih mengotak, ini sudah ada tekukan lampunya yang menyudut agak lancip. Ya, untuk lampu dia masih multi reflektor, belum pakai lampu proyektor, maklum tahun 2003. Karena mobil CR-V Gen 2 ini keluar di antara tahun 2002 akhir kalau nggak salah ya, atau 2002 pertengahan sampai tahun 2006 atau 2007. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu. Karena kalau nggak salah di 2006 atau 2007 itu lahir CR-V untuk generasi ketiga. Dan di bagian depan dia belum ada sensor parkir. CR-V Gen 2 ini ada dua varian, yang 2000 cc sama 2400. Walaupun simpel dari depan, tapi mobil ini masih enak dilihat walaupun umurnya sudah hampir 20 tahun. Dan kalau kita lihat dari bagian samping guys, dari sini ya, untuk dimensi panjangnya kurang lebih hampir mirip sama CR-V Gen 1, bisa dilihat. Kadang-kadang kalau dari samping itu agak beda. Ini Gen 1 Gen 2 ya, agak nyaru ya, agak menyerupai walaupun sebenarnya berbeda. Dan untuk velg ya, ini juga velgnya udah dirubah menggunakan model Daytona dan menambah mobil ini semakin manis. Jadi CR-V itu kalau dibikin semi-semi rally look, semi-semi off-road itu lebih dilihatnya lebih enak gitu. Walaupun velg standar itu ukurannya ring 15. Untuk handle pintu dia menggunakan handle pintu tipe grip, dan ini ada spion tengah buat ngelihat samping kalau kita lagi parkir yang mepet-mepet sama trotoar atau mepet-mepet sama selokan biar nggak kecebur. Ini udah ada set body molding. Di CR-V Gen 2 ini untuk rem depan dan rem belakang dia sudah menggunakan rem cakram. Dan tidak lupa untuk menegaskan ini adalah mobil SUV, dia ada over fender depan sampai belakang. Jadi ini adalah mobil SUV. Nah, dimana kalau di Gen 1 itu ada roof rail, ya kan? Nah, kalau ini roof railnya ini lebih tersembunyi gitu ya, dibandingkan dengan Gen 1 yang terlihat, dan dia ada aksesoris crossbar. Nah, ini udah ada crossbar nih. Jadi kalau teman-teman mau naruh roof rack atau roof box, ya kan, atau RTT, udah ada crossbar ya. Lanjut lagi guys, kita ke bagian belakang ya. Lagi-lagi di bagian belakang itu untuk model pintu memang terlihat agak mirip dengan CR-V Gen 1, dan ini untuk antenanya dia sudah ada di belakang sini, short pole antena. Dan buat teman-teman ya kan, boleh tambahin di komentar, untuk Gen 2 ini sebenarnya dia ada konde atau enggak kayak ini. Ayo. Jadi sebenarnya untuk CR-V Gen 2 apakah dia berkonde atau tidak? Karena kalau kita lihat di jalan ada yang ada konde kayak Gen 1, ada yang tidak. Tapi kalau yang tidak, yang ada konde, untuk plat nomor dia harusnya adanya di samping, enggak di tengah seperti ini.
Jadi kalau yang ini nggak ada konde. Terus kalau nggak ada konde, ban serepnya di mana? Ban serepnya ada di bagasi belakang. Nanti kita lihat. Dan ini ada kaca. Kalau mobil sekarang itu ada kamera mundur, karena mobil-mobil tahun segini belum ada kamera mundur, jadi ngintip lewat kaca ini nih. Kalau bumpernya itu menabrak tembok ya, parkir mepet. Nah, uniknya lagi kalau di Gen 2 ini, kaca dan pintu udah nyambung. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya buka kaca, buka pintu ikut. Jadi nggak akan lupa. Nutup pintu tanpa nutup kaca juga nggak ada masalah. Ya. Jadi di sini kaca, walaupun kaca tetap bisa dibuka dari bagian belakang, tapi dia menyambung sama pintu. Ya. Dia udah ada defogger dan ada rear wiper. Belum ada sensor parkir belakang atau kamera mundur, kecuali tambahin aja. Sekarang kalau parkir nggak biasa, nggak pakai sensor parkir, tambahin aja, murah kok. Oke, sekarang kita buka bagasinya ya. Pintu belakang. Ya, di sini ada tempat penyimpanan. Walaupun nggak ada covernya, tapi ini bisa buat naro alat-alat. Ini juga bisa buat nyimpen. Dan untuk gantungannya di sini nih. Nah, CR-V ini 3 baris. Oke, ini baris ketiga. Ya, walaupun baris ketiganya itu bisa dibilang nggak besar, ya kecil. Dan ini kita tarik. Oke, nah ini baris ketiga. Posisi ban serep ada di sini, ada di bawah. Ya. Nah, Oke guys, ini posisi ban serepnya. Oke, untuk posisi tempat dongkrak dia ada di sini. Dongkrak. Oke. Nah, sekarang kita gelar lagi guys untuk bangku baris ketiganya. Nah. Oke. Sekarang kita ke bagian mesinnya guys. Oke, kita lihat bagian mesinnya. Oke, berbeda dengan CR-V Gen 1 di mana dia menggunakan mesin F20 dan mesin B20. Untuk CR-V Gen 2 ini bermesin 2000 dan 2400 cc. Kalau yang bermesin 2000 itu menggunakan mesin K20, yang 2400 bermesin K24. Dengan tenaga untuk yang 2000 cc itu 150 horsepower. Jadi tenaganya walaupun sama-sama 2000, tapi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Gen 1. Dan untuk yang 2400 itu tenaganya 160 horsepower. Sudah dilengkapi dengan ABS. Ya, jadi banyak teknologi modern yang disematkan di CR-V Gen 2 ini. Seperti ABS, dan dia udah VTEC mesinnya. Dan untuk mobil ini, untuk konsumsi bahan bakar itu rata-rata orang bilang di 1718 sampai 19 untuk dalam kota, dan kalau luar kota itu bisa 110 sampai 112. Semua balik lagi ke kondisi mesin, kondisi cara mengemudi, dan kondisi kemacetan. Kalau jalanan kosong, jalanan lancar, terus nggak nginjek-nginjek gas, nggak kebut-kebutan, insya Allah irit selama mesinnya sehat. Tapi kalau sering kebut-kebutan, mesin sehat juga boros. Jadi semua balik lagi ke cara kita mengemudi sama kondisi mobil. Ini belum ada peredam, memang dia belum ada peredam ya untuk kap mesinnya. Tapi di sini dia udah ada peredam. Dan mobil ini bisa dibilang juga salah satu CR-V yang walaupun dia umurnya udah belasan tahun, nggak rewel, nggak sulit dirawat, spare partnya banyak, dan spare partnya itu nggak mahal. Apalagi mesin K20 dan K24 itu persamaannya banyak banget. Oke guys, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke guys,
Untuk bagian interiornya, untuk power window sudah ke kodratnya umumnya mobil Jepang, ada di door trim. Dan door trim ini juga ada lapisan bludru sama kayak joknya. Wih, ini joknya masih bagus banget nih, masih bersih ya kan, nggak ada sobek, adem, bludru, terawat ini joknya. Oke, sekarang kita masuk guys. Ya, untuk bentuk setir memang mirip-mirip, tapi untuk klakson dia udah lu bisa ketok di mana aja, beda sama Gen 1 yang cuma ada tombol di kanan dan kiri, mirip Vario. Dan untuk jok dia juga ada pengaturan tinggi naik turun ya, walaupun kalau di Gen 1 itu ada depan dan belakang itu bisa diatur naik turun. Kalau ini cuma satu aja untuk pengaturan naik turun joknya. Untuk setir sama, dia cuma tilt steering, belum teleskopik. Oke. Nah, untuk handle parkir ini yang gua suka. Bentuknya itu keren gitu. Jadi kalau di sini nih kayak hand grip ya kan, begitu ditarik. Untuk transmisi ada di sini. Kalau Gen 1 dia ada dari setir, dia tapi tetap masih ada di atas. Ya, tetap ada di atas. Ada di sini. Dan untuk pengaturan AC, pengaturan arah AC, pengaturan suhu, pengaturan kipas, desainnya lebih modern menurut gua. Dan di sini ada laci yang cukup besar ya guys. Nah, mungkin kalau ngebut-ngebut, nah di sini juga ada buat pegangan tangan. Walaupun di sini juga ada hand grip ya. Ada pegangan tangan kanan dan kiri. Biasanya di driver itu jarang ada, tapi di sini dikasih. Untuk sisi AC dia agak di bawah, di atas ini head unitnya double din. Kalau yang Gen 1 dia kisi-kisi AC-nya ada di atas. Dan di sini juga guys, dia ada laci yang cukup luas guys. Ya, ada laci cukup luas. Di sini ada asbak, di sini penyimpanannya banyak sekali. Belum lagi di sini juga ada konsol box. Ya, ini udah ada kabelnya nih ke audio. Dan dia ada armrest baik di penumpang dan driver. Jadi ada armrest, jadi nggak pegel. Untuk sun visor sama, dia ada kacanya kanan kiri, ada kaca ya. Dan mobil kalau tahun 20-an, enak banget ngelihat mobil 20-an yang interiornya tuh seger. Karena PR biasanya itu kalau mobil-mobil yang udah mau 20 tahun ngelihat interior itu. Nah, kalau ini interiornya nih masih seger guys. Konsol box tengah ya, sama ini ada cup holder. Walaupun di bagian pintu dia nggak ada cup holder, dan ini bisa ditekuk. Sama kayak Gen 1, bisa ditekuk. Kalau ditekuk dia jadi akses orang untuk lewat. Biasanya anak-anak kan suka dari depan ke belakang segala macam. Dan untuk buka jendela belakang dia ada tombol juga nih di bagian pintu. Ya, dia ada tombol di bagian pintu di sini. Oke guys, sekarang kita ke bangku bagian belakang. Oke. Sama seperti generasi sebelumnya, menurut gua duduk di sini lega. Ya. Nah, ini untuk handle tangannya nih, hand grip ini sudah seperti mobil-mobil pada umumnya. Kalau yang Gen 1 kemarin kan memanjang. Nah, tapi dia ada memanjang di belakang sini. Terpisah. Untuk mekanisme penekukan dia 60-40. Dimana kalau di Gen 1 itu 50-50, ini 60-40. Ya, sebelah kanan 60, sebelah kiri 40. Maka dia armrestnya cukup besar di tengah. Dan ini udah ada konsol boxnya. Dan di belakang dia juga ada pocket. Untuk di sebelah kanan dia nggak ada konsol box untuk door trim, tapi untuk door trim di sebelah kiri dia ada asbak. Waduh, suka ngerokok nih yang duduk belakang. Ada asbak. Dikasih fasilitas kalau yang duduk belakang suka ngerokok. Ya.
Bangku bagian belakang juga masih bersih guys, ya, bludru, adem. Dan sekarang gua mau nyoba duduk di baris ketiga. Oke, sekarang kita naik ke baris ketiga guys. Bangkunya ini rendah, jadi duduknya ini berasa jongkok, dan menurut gua kurang nyaman ya kalau untuk orang dewasa ya, karena dengkul kita itu nekuk sekali, rendah sekali. Tapi kalau mungkin buat anak-anak ya enggak, buat anak-anak ini masih nyaman, masih enak. Tapi kalau buat orang dewasa, ya kalau kayak gue suruh jongkok gini, nekan perut, ngomong aja jadi susah, napas juga jadi susah, ngap guys. Ya, ini ada handle gripnya di sini, jadi kita nggak lama-lama di belakang karena nggak ada konsol box juga di sini, nggak ada cup holder juga di sini. Jadi ini bangku ini sekedar apa ya, sekedar tambahan aja kalau mau bawa penumpang tambahan. Karena kalau bangku ini dibuka, otomatis space bagasinya jadi kecil guys. Oke guys, sekarang kita cobain aja guys mobilnya guys. Oke, kita nyalain AC guys. Oke, sekarang kita cobain mobilnya. Gila loh, AC dingin, aman, dan kabin kedap. Harusnya ini Gen 2 pasti penyempurnaan dari Gen 1. Dan bagaimana dengan bandingannya? Ini di depan ada gajuklang, kita cobain. Ya, bandingannya sedikit lebih hard dibandingkan dengan Gen 1. Kalau Gen 1 itu bandingannya memang lebih lembut ya. Mungkin Gen 2 dibikin lebih hard karena untuk lebih ngejar kestabilan. Karena kalau suspensi lebih empuk kan mobil memang cenderung lebih limbung. Jadi memang ada plus minusnya guys. Tapi buat gua bandingan segini itu nggak masalah. Tapi semua balik lagi ke selera. Kalau lu suka bandingan yang empuk, yang mendekati sedan, mungkin bisa pilih ke Gen 1. Oke. Ya, dan kabin juga kedap. Ini kedap banget ini untuk kabinnya. Suara mesin gak begitu masuk, suara luar apalagi. Ya. Dan setirnya ini juga ringan untuk power steering. Jadi mobil ini masih sehat guys. Masih sehat. Oke, sekarang kita cobain lagi keluar. Mobil ini kalau nggak salah pajaknya itu di 2 jutaan sekian lah ya, 3 juta kurang. Ya, jadi buat teman-teman yang nyari mobil yang lu kelihatan nyaman dan kelihatan ini bukan mobil murahan, tapi dengan budget yang murah banget. Ini Agya second aja masih lebih mahal kayaknya daripada ini, ya kan? Karena memang pasaran untuk Gen 2 itu range-nya itu panjang ya kan. Ini ada yang jual mungkin dari 60 juta, 70 juta sampai 100 juta. Harga memang mendekati, hampir mirip dengan Gen 1. Bahkan kalau kondisi seger banget, harga Gen 1 itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Gen 2. Tapi kalau harga itu kan balik lagi ya, namanya mobil kalau udah 20 tahun, hampir 20 tahun itu balik lagi ke kondisi. Semakin kondisinya orisinal, semakin kondisinya itu baik, pasti harga akan lebih mahal. Maka harga ada yang orang buka hampir 100 juta, bahkan di 100 juta. Tapi kalau kita ambil yang bahan, ya kan, kemungkinannya dua. Orangnya nggak ngerti pasaran, makanya teman-teman dapat murah, atau kondisinya PR-nya banyak banget, ya kan. Yang namanya mobil tua kan PR itu mungkin PR di mesin, mungkin PR di transmisi, ya kan, mungkin PR di kaki-kaki, pasti banyak PR-nya.
Dan kita mau ke depan, kita sekarang mau nyobain tenaganya. Di atas kertas ini 150 horsepower. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan Gen 1. Tapi kita mau ngerasain langsung, guys. Oke, guys, sekarang kita mau nyobain akselerasinya. Walaupun ini jalanan gak terlalu kosong ya, tapi kita geber. Wah, bener, terasa. Untuk tenaga memang terasa sedikit lebih galak dibandingkan dengan CR-V Gen 1. Walaupun ini sama-sama 2000 cc, tapi menggunakan mesin dengan tipe yang berbeda, K20. Wih, enak, guys. Matic-nya masih responsif loh. Mobil udah belasan tahun. Ini mobil ini udah 19 tahun nih. 2003. Karena 2022. Tahun depan genap 20 tahun. Berarti mobil ini harusnya udah punya KTP nih. Gua tadi kelupaan sedikit. Untuk suspensi ya, baik depan dan belakang dia sudah independen, menggunakan suspensi double wishbone ya, jadi lebih fleksibel. Makanya bisa dibilang CR-V ini ya, kalau walaupun dia masuk SUV, suspensinya tergolong cukup nyaman. Oke, jadi gimana guys? CR-V Gen 2 ya kan? Ini ada Gen 2, ini ada Gen 1. Ya, mobil ini masih enak banget kalau teman-teman pengen cari ya kan. Dan dia walaupun udah belasan tahun tetap tidak terlihat mobil ini kelihatan tua. Jadi masih tetap enak lihat. Jadi bisa dibilang ini masih long last. Ya, mobil ini dijual di garasi Galaxy, buka harga 85 juta tahun 2003. Jadi kalau teman-teman berminat bisa kontak nomor ada di deskripsi. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram Garasi Galaxy. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.